Selamat hari Minggu, umat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Damai sejahtera dan kesehatan selalu beserta dengan kita. Majelis mengucapkan selamat beribadah dan bersekutu di GKJ Joglo. Kiranya Tuhan memberkati ibadah dan persekutuan kita. Agar ibadah berjalan dengan hikmat, mohon untuk menonaktifkan handphone atau diubah ke nada getar atau silent. Pokok-pokok pewarta Minggu 26 November 2023. Persidangan majelis. Persidangan majelis pleno akan diselenggarakan hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 pukul 19 WIB onsite. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang memiliki keperluan gerejawi, dipersilakan untuk menghubungi majelis wilayah masing-masing. Baptis. Pada kebaktian Minggu tanggal 3 Desember 2023 pukul 8 WIB di GKJ Joglo akan dilayangkan sakramen baptis kudus dewasa yang akan dilayangkan oleh Ibu Pendeta Maria Sihartati, dan yang akan memperoleh pelayanan baptis adalah Saudari Retiviana Wasetia. Mohon dukungan doa warga jemaat. Apabila ada penulisan nama yang salah, dimohon untuk menghubungi sekretariat. Sarasean Komisi Warga Dewasa. KWD GKJ Joglo mengundang Bapak Ibu, orang tua dari anak remaja dan pemuda dan umum untuk dapat mengikuti Sarasean Strawberry Generation dan isu-isu anak zaman now pada hari tanggal Minggu 26 November 2023 pukul 10 sampai dengan 12 WIB di Ruang Nasaret GKJ Joglo dengan pembicara Foni Permana Sari Simon MPSI. Kami tunggu kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Berita duka. Telah dipanggil ke pangkuan Bapa di surga Ibu Sagi, ibunda dari Bapak Sumadi, warga GKJ Joglo wilayah 3F. Pada hari Kamis 9 November 2023 di Dusun Selur, Desa Ngargoharjo, Kecamatan Giri Tirto, Wonogiri dalam usia 97 tahun. Jenazah telah dimakamkan hari Kamis 9 November 2023 di TPU Muneng, Selur, Wonogiri. Majelis dan seluruh warga jemaat GKJ Joglo mengucapkan turut belasungkawa kepada keluarga almarhumah. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Umat Tuhan yang dikasihi, minggu ini dalam kalender gerejawi diperingati sebagai Minggu Kristus Raja. Minggu terakhir sebelum memasuki Advent, di mana kita diajak untuk menghayati Kristus yang menjadi penguasa atas semesta dan meneladani kerendahan hati Kristus yang menyapa umatnya dengan penuh kasih. Kini, marilah kita datang padanya dan menyiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan dengan tema Melihat Yesus di Wajah Sesama yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Widianto Nugroho yang berdasar atas pembacaan firman dari Matius 25 ayat 31 sampai 40 dan 45. Umat terkasih, marilah kita memulai ibadah dengan bangkit berdiri dan memuji Tuhan dengan menyanyikan kidung pujian jemaat 3 bait 1 dan 2. Kami puji dengan riang. Kabur
Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memulai ibadah pada saat ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dan beserta saudara juga. Umat Tuhan yang terkasih, marilah kita menghayati panggilan Allah untuk hidup dalam kasih, sebagaimana dinyatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 19-20. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seseorang berkata, "Aku mengasihi Allah," tetapi membenci saudaranya, ia adalah pendusta. Karena siapa yang tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Marilah bersama-sama kita menyadari bahwa meskipun Ia telah memanggil kita untuk hidup saling mengasihi, tetapi dalam kenyataannya masih saja kita dikuasai oleh kebencian serta keegoisan kita. Dengan penuh kerendahan hati, kita hendak datang kepadanya di dalam doa yang dipanjatkan secara pribadi dan memohon ampun atas segala salah serta dosa kita. Mari kita berdoa. Tuhan, demikianlah doa kami. Kiranya Engkau berkenan untuk mendengar dan mengampuni segala salah dan dosa kami. Amin. Saudara yang terkasih, mari kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 46 bait 1 dan 2 dari Kungkungan Duka Kelam. Ya Tuhanku,
Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi setiap orang yang berkenan datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati dan menyatakan diri untuk mengikuti sabdanya, Tuhan menyatakan anugerahnya. Saudara-saudara, marilah kita memperhatikan berita anugerah Tuhan dalam surat 2 Petrus pasal 1 ayat 10 sampai dengan 11. 2 Petrus 1 ayat 10 sampai dengan 11. Karena itu saudara-saudara, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan keterpilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan disediakan seluas-luasnya jalan untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Umat yang terkasih, mari kita nyatakan kesanggupan untuk hidup seturut tuntunan dan keteladanannya. Saya undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Kita merespon berita anugerah dari Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 58 bait 1 dan 4, Maha Kasih yang Ilahi. Umat dipersilahkan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan Sang Pencipta semesta yang menganugerahkan kami dalam bumi yang dapat kami tinggali dan diami bersama dengan ciptaan yang lain. Kami datang kepadamu Tuhan dengan penuh rasa syukur atas penyertaan dan tuntunanmu yang kami rasakan dalam hidup kami. Kami menyadari Tuhan bahwa Engkau adalah gembala kami yang menuntun kami ke padang yang berumput hijau, yang memampukan kami ya Tuhan untuk melewati lembah kekelaman. Maka dari itu ya Tuhan, kami beroleh keyakinan bahwa apapun tantangan dan pergumulan yang kami hadapi, sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang memampukan kami untuk melewati itu semua. Kami berdoa ya Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang sakit ataupun di dalam proses penyembuhan. Kami berdoa bagi Bapak Ignatius Hekso Yudiono, Ibu Mustika, Ibunda dari Ibu Ayu, Ibu Arintina Pikauli, Bapak Didi Sujatmiko, Bapak Doltam Toding, Ibu Subiarsi Sunardi, Ibunda dari Bapak Widyo Prayogo, dan juga saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tolonglah ya Tuhan Engkau berkarya dalam kehidupan saudara-saudara kami ini. Ajarlah mereka Tuhan untuk menaruh pengharapan mereka seutuhnya kepadamu dan menerima apapun yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan mereka.
Tuhan, kami sadar bahwa kehidupan merupakan perjuangan bagi kami semua. Banyaknya pergumulan di kehidupan kami adalah ajakan dari-Mu ya Allah, untuk kami melibatkan Engkau dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bergumul juang Tuhan, membangun relasi yang baik dan positif senantiasa dengan orang-orang di sekitar kami, anggota keluarga kami. Kami berjuang ya Tuhan untuk mempertahankan komitmen kami di dalam kehidupan berumah tangga. Kami juga berjuang ya Tuhan untuk mencari pekerjaan ataupun menemukan pasangan hidup yang sepadan dengan kami. Tolonglah Tuhan, agar Engkau yang berkarya dalam gumul juang kami, agar Engkau yang senantiasa hadir dan menguatkan kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami percaya ya Tuhan, semuanya tidak terjadi dengan begitu saja, lepas dari campur tangan-Mu. Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan umat-Mu di GKJ Joglo. Kami bersyukur untuk karya baik yang boleh kami kerjakan bagi sesama dan lingkungan di mana kami berada. Dan jika pada tanggal 10 Desember yang akan datang kami akan menyelenggarakan donor darah, ajarlah kami ya Tuhan untuk berpartisipasi dan sertailah kami. Karena dalam darah kami ya Tuhan terkandung kebutuhan-kebutuhan yang mungkin dibutuhkan oleh orang lain dalam pemulihan mereka. Sertai juga kami ya Tuhan di dalam berpartisipasi di kehidupan bangsa dan negara ini. Kami akan menyongsong pemilu di tahun yang akan datang Tuhan di bulan Februari. Tuhan kiranya mampukan kami untuk menjadi pemilih-pemilih yang bijaksana. Ajarkanlah kami untuk memilih calon yang senantiasa mengedepankan kepentingan banyak orang dan membawa kesejahteraan bagi bangsa ini. Ajar kami juga untuk melibatkan Engkau dalam proses ini. Tuhan, ampuni kami jika di dalam perbedaan pilihan antara satu dengan yang lain, kami kemudian menjadi renggang relasi kami dengan orang lain. Ajar kami Tuhan untuk menghormati perbedaan, sebagaimana juga Engkau menghadirkan dunia ini dengan penuh keragaman. Tuhan juga sertai saudara-saudara kami di Klasis Jakarta bagian Barat, GKJ Kanaan dan GKJ Bumi Indah, yang tengah berjuang untuk memiliki tempat ibadah sendiri Tuhan. Engkau yang sertai mereka, Engkau yang lindungi mereka, agar perjuangan mereka membuahkan hasil sebagaimana yang diinginkan oleh saudara-saudara kami ini. Juga bagi umat Kristen ya Tuhan di seluruh Indonesia, yang pada detik ini sampai detik ini masih kesulitan untuk beribadah, Engkau juga Tuhan sertai mereka. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan karunia-Mu, dan jika sebentar kami hendak mendengarkan sabda-Mu, tuntunlah kami ya Tuhan, agar kami semua diubahkan oleh sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan 40. Kemudian dilanjutkan ayat 45, 31 sampai dengan 40, dilanjutkan ayat 45. Saya mengundang saudara untuk membuka Alkitab saudara masing-masing dan memperhatikan Matius 25, 31 sampai 40, dilanjutkan ayat 45 dalam Alkitab Terjemahan Baru 2. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama Dia, Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang dari yang lain, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Lalu raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar kamu memberi aku makan, ketika aku haus kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit kamu menjenguk aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Lalu orang-orang benar itu akan menjawab dia, "Tuhan,
Maaf, saya ulangi. Lalu orang-orang benar itu akan menjawab dia, Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Kapan kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Kapan kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Raja itu akan menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Kita lanjutkan bersama ayat 45. Ia akan menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Saudara-saudara yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan sabda Tuhan serta tekun melaksanakannya dalam hidup keseharian kita. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa bertemu Bapak Ibu Saudara sekalian dan selamat beribadah juga buat Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini dari tempat masing-masing. Puji Tuhan, hari ini Tuhan menganugerahkan cuaca yang lumayan enak ya Bapak Ibu ya. Panas juga enggak ya, lalu hujan juga enggak. Sejuk lah ya Bapak Ibu Saudara ya, ini yang kita nanti-nantikan selama bertahun-tahun, berbulan-bulan, supaya agar ada hujan gitu, akhirnya Tuhan anugerahkan hujan, dan inilah yang menjadi bentuk pemeliharaan Tuhan bagi kita. Tapi kadang-kala kita juga masih ngeluh juga ya Bapak Ibu ya, panas minta hujan, kalau udah hujan habis itu ngeluh, ini kapan terangnya Tuhan, jemuran gak selesai-selesai gitu. Kalau udah mulai hujan, mulai deg-degan, ya karena banjir bisa datang kapan saja. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini Minggu 26 November adalah minggu terakhir dalam kalender gerejawi sebelum memasuki kalender gerejawi yang berikutnya, tahap yang berikutnya atau Advent. Advent Bapak Ibu Saudara. Minggu Advent adalah 4 minggu sebelum Natal, di mana kita menghayati, mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Dan minggu sebelum Advent, Bapak Ibu Saudara, tanggal 26 ini kita menghayati yang namanya Minggu Kristus Raja. Kenapa dinamakan Minggu Kristus Raja Bapak Ibu Saudara? Karena kita akan mengingat bahwa Tuhan adalah Raja atas semesta yang berkarya memulihkan, mengubah dan menebus dunia. Sebelum nanti kita menyambut kedatangannya di tanggal 3 Desember. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, kita hari ini akan diajak untuk menghayati sebuah tema yang bertajuk melihat Yesus di wajah sesama. Jadi sang Raja, Yesus Kristus itu Bapak Ibu Saudara tidak berada jauh dari kita, tidak kita kenali, tetapi Yesus sang Raja itu ada dan hadir di wajah sesama kita. Raja itu hadir di wajah sesama kita. Saya jadi ingat satu lagu Bapak Ibu Saudara ya, ini mungkin lagu persekutuan, Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Bapak Ibu tahu lagu itu? Kita coba nyanyikan ya. Mas Ezra bisa ya? Bisa ya? Kita coba ya Bapak Ibu ya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Lebih keras Bapak Ibu. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu, kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Sekali lagi ya. Ku kasihi kau dengan kasih. Kita pujikan sekali lagi, kita lihat bait demi baitnya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja.
Kukasihi kau dengan kasih Tuhan, kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Mu meruncuk kepada sesama. Coba sekarang saya undang Bapak Ibu lihat kiri kanan ya. Betulkah ada Tuhan di situ? Betulkah ada Sang Raja di situ? Ya. Enggak Mas, ini suami saya yang saya lihat tiap hari bangun pagi menutup mata ini. Sama, enggak ada Raja di situ, enggak ada Tuhan. Tapi apa maksudnya Bapak Ibu Saudara sekalian? Maksudnya adalah ayat yang kita renungkan pada saat ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara kita belajar bersama. Mari kita belajar bersama. Buka kembali Matius 25. Buka Matius 25 ya. Terkhusus ayat 31 sampai 46. Bapak Ibu Saudara, apa yang dikatakan di situ? Kita tidak bisa memisahkannya dari pasal 24 Bapak Ibu Saudara sampai dengan pasal 26. Pasal 24 sampai dengan 26 merupakan rangkaian pesan Kristus kepada murid mengenai akhir zaman. Bapak Ibu minggu-minggu sebelumnya mungkin diajak untuk menghayati bahwa Tuhan hadir. Tuhan memandang kita untuk berjaga-jaga di dalam tema PA pada saat ini. Kita mungkin diingatkan pula untuk berjaga-jaga. Kita diingatkan menjadi gadis-gadis yang bijaksana, bukan gadis yang bodoh. Yang siap sedia dengan minyaknya. Sehingga ketika mempelai itu datang, kapanpun kita siap. Orang Kristen diingatkan untuk menanti kedatangan Tuhan dengan penuh kewaspadaan. Kehati-hatian, tidak lengah. Bagaikan seorang mempelai yang menanti mempelai laki-laki itu dengan berjaga-jaga dan bersiap-siap. Ayat pasal 24 Bapak Ibu Saudara sampai dengan 26 berisi peringatan-peringatan itu bahwa akhir zaman pasti akan datang. Tetapi bukan kapan itu terjadi yang kita pertanyakan dan refleksikan adalah kesiapan kita menyambut akhir zaman tersebut. Kemudian Bapak Ibu Saudara, penjelasan mengenai akhir zaman ini ditutup di pasal 25 mengenai Sang Raja yang memisahkan orang berdasarkan apa yang dilakukannya kepada Sang Raja. Ini bukan perumpamaan Bapak Ibu Saudara yang dimaksudkan oleh penulis Injil Matius, tetapi merupakan gambaran apa yang akan terjadi kelak. Ya. Ini yang digambarkan oleh penulis Injil Matius Bapak Ibu Saudara, bahwa orang ketika akhir zaman akan dipisahkan di sisi kiri dan kanan Tuhan. Kiri itu digambarkan laksana kambing, kanan itu adalah domba-domba. Kenapa penggambaran ini dipakai Bapak Ibu Saudara? Karena orang pada saat itu sudah paham betul apa artinya kambing dan domba. Kambing ini Bapak Ibu gambaran dari hewan ternak yang sebenarnya ya tidak begitu menguntungkan untuk para peternak. Sementara domba Bapak Ibu Saudara adalah hewan yang pada saat itu komoditas tinggi. Lalu domba juga diidentikan dengan sikap penurut, menuruti gembala dan lain sebagainya. Jadi ada dua gambaran. Gambaran yang dipakai adalah peternak yang memisahkan domba dengan kambing. Mungkin keduanya serupa, tetapi nilainya berbeda. Orang di akhir zaman juga demikian. Mungkin kita semua serupa. Mungkin kita semua melakukan hal yang sama, kita beribadah di tempat yang sama, kita menghayati Kristus yang sama, serupa. Tetapi kemudian bakti kita kepada Sang Raja itu berbeda, yang menentukan kita ada di kanan atau di kiri. Jadi bangsa-bangsa Bapak Ibu Saudara dipisahkan. Mana yang mengikuti kehendak Sang Raja, mana yang tidak mengikuti kehendak Sang Raja. Nah menariknya Bapak Ibu Saudara, menariknya kategori yang digunakan oleh Sang Raja memisahkan dua golongan ini bukan berdasarkan seberapa banyak orang itu berdoa kepada Tuhan. Bukan seberapa sering ya saudara-saudara orang ini melakukan hal-hal di luar sana ya, bentuk-bentuk pelayanan-pelayanan tertentu, ritual-ritual yang dilakukan. Bukan itu. Tetapi bukannya itu tidak penting saudara-saudara. Tetapi yang mau ditekankan di Matius 25 yakni tindakan etis belas kasihan yang dilakukan oleh orang-orang di sebelah kanan Sang Raja itu kepada Raja, kepada Tuhan Yesus. Apa saja tindakan-tindakan itu Bapak Ibu Saudara? Kita lihat ya. Mari Bapak Ibu buka Matius 25 ayat 34 sampai 36. Mari kita perhatikan apa saja yang dilakukan oleh orang-orang tersebut kepada Sang Raja. Yang pertama, memberi makan kepada Raja saat ia lapar. Lalu yang kedua,
memberi minum kepada raja saat ia haus. Yang ketiga, memberi tumpangan kepada raja saat ia menjadi orang asing. Yang keempat, memberi pakaian kepada raja saat ia mengalami keteranjangan. Yang kelima, menjenguk sang raja saat ia sakit. Yang keenam, mengunjungi sang raja dalam penjara saat ia ditawan di dalam penjara. Ada 6 tindakan etis yang dilakukan kepada sang raja saat ia mengalami penderitaan. Lalu orang-orang itu bertanya, kapan kami melakukan itu untuk Engkau Tuhan? Kapan kami melakukan itu? Saya mengundang Bapak Ibu, yuk kita baca bersama-sama. Matius 25, Bapak Ibu, kita lihat ya, ayat, mari kita perhatikan bersama Bapak Ibu, Matius 39 ayat 40 ya. Mari kita bersama perhatikan ayat 40, kita baca bersama. Bisa ditampilkan? Ya, sudah. Kita baca ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Raja itu akan menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling kecil ini, ya kamu telah melakukannya untuk aku. Raja Yesus, Bapak Ibu Saudara, mengidentifikasikan dirinya dengan orang-orang yang paling berkesusahan, terabaikan dan menderita dalam masyarakat. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, Yesus, Raja atas alam semesta, mengidentifikasikan dirinya. Mengidentikan dirinya dengan orang-orang yang paling menderita saat itu di masyarakat. Dan berkata, kalau kamu melakukan segala sesuatu bagi orang yang paling kecil ini, kamu melakukannya untuk aku. Jadi kalau kita menghayati Minggu Kristus Raja, Bapak Ibu Saudara, raja yang kita hayati bukan raja yang selalu minta dilayani. Raja yang kita hayati bukan raja yang bergelimang harta atau kekuasaan. Melainkan raja yang kita hayati adalah raja yang belas kasihannya dan kesediaannya untuk menjadi korban itu menyelamatkan dunia. Raja yang rela untuk menderita, Allah yang turut untuk menderita. Inilah yang menjadi kategori pemisahan di akhir zaman. Bapak Ibu Saudara, kita melakukan untuk sang raja atau kita tidak melakukan apa-apa untuk sang raja? Apa tandanya kita melakukan segala sesuatu untuk raja? Kita hadir berbuat sesuatu bagi saudara-saudara kita yang paling menderita, berkesusahan di dalam masyarakat, di dalam hidup keseharian kita. Jadi orang nanti dipisahkan demikian, Bapak Ibu Saudara. Lalu pertanyaannya, apakah kemudian keselamatan kita karena perbuatan baik? Bukan karena anugerah, bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Keselamatan kita basis utamanya adalah anugerah Tuhan. Ya, jadi bukan sistem pahala. Tetap dasar keselamatan Kristen adalah anugerah. Tetapi di dalam anugerah itu Bapak Ibu Saudara, kita ditebus menjadi manusia baru yang diundang untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik kepada sesama yang paling menderita. Sesama ini enggak kita lihat jauh-jauh Bapak Ibu Saudara. Sesama ini ada di sekitar kita, bertemu di dalam perjumpaan kita sehari-hari. Mungkin yang baru saja ketemu atau orang yang kita kenal sudah lama, itu sesama kita. Yang menderita yang harus kita bantu. Maka Bapak Ibu Saudara, saya mengajak apa yang terjadi di Palestina dan Israel atau di Ukraina mungkin menyedihkan. Krisis kemanusiaan. Tidak bicara siapa yang salah, siapa yang benar, tetapi saya bicara soal krisis kemanusiaan. Ada anak-anak di kedua belah pihak yang menderita, ada perempuan yang menderita di sana, menjadi korban di sana. Ya betul, itu krisis kemanusiaan. Tetapi Bapak Ibu nggak usah lihat jauh-jauh ke Israel atau Palestina. Kalau tetangga saudara masih mengalami krisis, masih mengalami kesulitan, tetapi saudara diam, maka saudara bukan ada di kanan, tetapi ada di kiri. Nggak usah repot-repot Bapak Ibu Saudara, boikot produk ke Hero, habis itu boikot produk, nggak usah. Nggak usah Bapak Ibu Saudara, capek-capekin kasihan. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk kemanusiaan? Hadir di tengah orang yang menderita.
Hadir di tengah orang yang berkesulitan. Kalau ada tetangga saudara besok bingung makan apa, itu tanggung jawab saudara untuk ikut membantu. Kalau ada orang saudara seiman saat ini terbaring di rumah sakit, kata Tuhan apa? Mengunjungi yang sedang sakit. Pada masa itu Bapak Ibu sakit. Itu perkara hidup dan mati yang resikonya lebih sangat besar dibandingkan sekarang. Pengobatan itu belum semaju sekarang. Maka kalau ada orang mengalami sakit penyakit, itu prosentase kematiannya sangat-sangat besar. Beda mungkin dengan teknologi di zaman sekarang. Maka orang yang sakit itu kemudian orang-orang yang mendapat prioritas. Lalu makan dan minum. Kenapa makan dan minum Bapak Ibu Saudara? Basic needs, kebutuhan dasar. Makan dan minum kebutuhan dasar. Ada orang gak bisa minum, ada orang gak bisa makan. Itu kebutuhan dasar. Bapak Ibu Saudara, di masa modern ini dalam sistem ekonomi yang kita jalani sekarang kadangkala orang-orang sibuk dengan dirinya sendiri. Padahal kalau kita lihat masyarakat sebagai sebuah kesatuan, kalau ada orang di masyarakat yang tidak bisa makan dan minum, kebutuhan dasar sebenarnya yang harus bertanggung jawab adalah masyarakat sebagai sebuah struktur dan sistem. Jadi bukan urusan pribadi tiap orang. Apalagi kalau kita dengan sangat-sangat tidak empatik, lalu kita bilang salahmu sendiri, gak bisa makan dan minum. Gak bisa begitu Bapak Ibu Saudara. Rupanya kita sebagai orang Kristen gak bisa begitu. Tumpangan, memberi pakaian, kebutuhan dasar lagi. Lalu dalam penjara, mengunjungi sang raja dalam penjara saat ia ditawan dalam penjara. Orang-orang di penjara, orang-orang kehilangan harapan. Orang-orang yang sebenarnya diberi kesempatan untuk hidup baru. Tetapi seringkali orang-orang di dalam penjara kemudian orang-orang yang menjadi merasa gagal. Ya. Karena bukan aja ia disingkirkan oleh masyarakat tapi menjadi aib dari keluarganya dan kemudian dijauhi oleh keluarganya. Bapak Ibu ada yang pernah mengunjungi penjara? Belum? PGI Bapak Ibu, Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia membuat kunjungan rutin ke penjara-penjara, merayakan Paskah, melayanan Natal, GKJ Joglo terlibat di dalam pelayanan itu. Bapak Ibu gambarannya apa kalau menemui orang-orang di dalam penjara? Sangar ya Bapak Ibu ya, sangar gitu ya. Percaya atau tidak saya awalnya juga berpikir seperti itu. Seperti itu. Tetapi ketika berada dalam penjara kemudian beribadah bersama dengan orang-orang ini, rupanya mereka manusia juga sama seperti kita. Ya. Pasti ya, pasti. Ya. Mereka orang-orang juga yang tiba-tiba di ibadah bisa nangis gitu, Bapak Ibu, nangis. Ya, ada curhat segala macam, Mas. Saya Pak Pendeta saya nggak pernah lagi dikunjungi keluarga saya. Pak Pendeta saya merasa orang yang nggak berharga. Saya merasa orang yang luar biasa keluhan-keluhan mereka. Mereka buat salah nggak? Iya, buat salah iya. Tetapi yang harus kita pikirkan bersama sebagai saudara seiman, bagaimana kita membantu orang-orang ini untuk menjadi orang yang lebih baik. Itu yang terjadi, 6 kategori ini. Sudahkah kita hadir, Bapak Ibu Saudara, bagi orang-orang di sekitar kita? Lalu orang di sebelah kiri ini siapa? Orang di sebelah kiri sang raja ini siapa, Bapak Ibu Saudara? Mereka, ini adalah kebalikan dari ada orang-orang di sebelah kanan. Menarik untuk melihat Bapak Ibu Saudara, orang-orang di sebelah kiri ini bukan pelaku kekejaman dan penderitaan kepada orang lain. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, orang-orang di sebelah kiri ini kalau masuk kategori jahat sebenarnya enggak juga. Mereka enggak menyiksa orang lain, ya. Mereka enggak membuat orang lain kelaparan, enggak. Mereka enggak membuat orang lain kehausan. Mereka enggak merampas pakaian dari orang lain, enggak. Di firman Tuhan gak dibilang begitu Bapak Ibu Saudara. Mereka bukan pelaku yang menyebabkan penderitaan bagi orang-orang yang paling kecil ini. Lalu apa yang menyebabkan mereka di sebelah kiri? Apa Bapak Ibu Saudara? Tidak melakukan apa-apa. Jadi mereka bukan pelaku, bukan. Mereka cuma pasif dan tidak melakukan apa-apa. Nah persoalannya, tidak melakukan apa-apa ini prosentasenya kadangkala lebih banyak.
Ini saya tertegur juga, tertampar juga Bapak Ibu Saudara. Iya sih, saya nggak membuat orang lain lapar, haus, mengalami ketelanjangan, enggak sih. Tetapi saya seringkali tidak melakukan apa-apa. Betul nggak Bapak Ibu? Kita tidak melakukan apa-apa bagi orang yang menderita di sekitar kita. Nah sekarang pilihannya saya kembalikan kepada Bapak Ibu Saudara. Mau di sebelah kiri, apa sebelah kanan ya. Mau kambing atau domba. Dua-duanya enak sih kalau dimakan ya Bapak Ibu. Tapi kita harus milih nih, mau digolongkan sebagai kambing atau domba. Kalau mau jadi kambing, udah gak usah mikir saya kan gak berbuat jahat mas. Enggak Bapak Ibu. Bapak Ibu pasif gak melakukan apa-apa nih sebelah kiri nih. Kalau mau sebelah kanan, berbuat sesuatu bagi sang raja. Dengan apa? Melakukan, meringankan beban orang-orang yang paling menderita di sekitar kita. Bapak Ibu tengok aja kiri kanan di sekitar kita. Saudara kita mungkin mana yang mereka sedang mengalami penderitaan. Lalu gimana mas caranya supaya kita bisa betul-betul hadir di tengah sesama kita. Ini satu aja yang saya sampaikan Bapak Ibu. Kalau Roh Kudus udah bilang tolong, tolong. Jangan banyak pertimbangan. Bapak Ibu pernah gak sih di dalam hati melihat ada orang yang menderita lalu bilang, kayaknya harus aku tolong deh. Benar, pernah gak Bapak Ibu? Pernah ya? Terus tapi ada pertimbangan kita kemudian masuk, enggak dia kan ada saudaranya, ada ininya, ada itunya. Saya kan masih butuh A, butuh B, butuh C. Benar gak? Sekarang gitu. Padahal harus kita dengar sebenarnya yang mana Bapak Ibu Saudara? Yang pertama. Ya, satu aja Bapak Ibu Saudara, himbauan dan refleksi kita. Kalau Roh Kudus sudah bilang tolong, maka tolonglah. Itu yang menyuruh Bapak Ibu untuk menolong orang lain, apakah diri Bapak Ibu sendiri? Bukan. Itu siapa Bapak Ibu Saudara? Roh Kudus. Jangan banyak berdebat dan berargumen dengan diri sendiri. Kalau Roh Kudus sudah bilang tolong, maka tolonglah. Karena wajah Yesus itu ada di dalam sesama. Jadi jangan bilang Bapak Ibu mengasihi Tuhan, tetapi kita tidak pernah hadir di tengah kesulitan yang dialami oleh sesama. Mari kita melihat kemuliaan Raja di wajah sesama. Itulah yang harus kita bantu, itulah harus kita tolong, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hadir bersama dengan mereka yang menderita dan mengundang kita untuk hadir di tengah penderitaan orang lain. Amin. Saat teduh bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mendengarkan kesaksian pujian dari Gamelan Wilayah 5 dan Gamelan Sakrekur. Saya persilakan.
Terima kasih untuk persembahan pujiannya. Ya, tetap semangat berpelayanan dan Tuhan memberkati. Terima kasih untuk translate-nya yang disediakan di bawah sehingga kita semua mengerti apa pujiannya. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita meretup perenungan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Kristus Raja, yang hadir bersama dengan umat-Mu yang tengah dirundung dalam penderitaan. Kami bersyukur Engkau mengingatkan kami bahwasanya kami memiliki tanggung jawab etis terhadap sesama kami yang tengah dalam penderitaan. Ajar kami untuk mendengarkan seruan-Mu ya Roh Kudus, untuk membantu dan hadir bagi sesama kami. Kenapapun juga yang kami perbuat bagi sesama kami yang tengah dalam penderitaan, sesungguhnya kami melakukannya bagi Engkau Sang Raja. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Tuntunlah kami umat-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat dipersilahkan untuk berdiri. Marilah kita menyegarkan kembali iman kita dan menghayati persekutuan kita dengan gereja-gereja di sepanjang sejarah penyelamatan Allah di segala tempat dan zaman dengan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat dipersilahkan untuk duduk kembali. Umat Tuhan yang terkasih, mari kita mengumpulkan pengucapan syukur bagi Tuhan. Persembahan yang akan kita kumpulkan pada hari ini adalah persembahan mingguan dan bulanan. Persembahan mingguan disampaikan melalui kantong persembahan yang diedarkan, atau dapat melalui transfer atau scan kris ke rekening yang tertera pada layar. Untuk persembahan bulanan dapat dimasukkan ke kotak persembahan. Nas persembahan diambil dari 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan maksulah menghadap Dia. Sujudlah menyembah Tuhan dalam semarak kekudusan. Mari kita membawa persembahan dengan menyanyikan Kidung Baru 134 bait 1 dan 2. Terima kasih ya Tuhanku. Hari baru limpah
umat dipersilakan berdiri. Mari kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di surga, kami menghadap kehadirat-Mu untuk mengucapkan syukur atas berkat-berkat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan beri kesempatan kepada kami untuk mempersembahkan sebagian dari berkat Tuhan. Berikanlah ya Tuhan hikmat bagi para pengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini digunakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami dan akan kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah telah usai, marilah kita kembali dalam aktivitas kita masing-masing dan hadirlah di tengah sesama kita yang tengah mengalami penderitaan. Kita akan menutup ibadah pada saat ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 431 bait 1, jika padaku ditanyakan. Dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati.
Umat yang terkasih, mari kita melanjutkan ibadah ini dengan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita terus bertumbuh di dalam kasih seperti kasih Kristus. Kepada para ibadah hari ini kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih, kembali kami mengundang Bapak Ibu Saudari untuk menghadiri Sarasian Strawberry Generation setelah badai ini di ruang Nasaret GSP lantai 1. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu.